Kebahagiaan bertubi-tubi dirasakan diva Indonesia Krisdayanti yang Sabtu 3 April 2021 resmi mengantar putri sulungnya Aurel Hermansyah menapaki sebuah fase kehidupan baru dengan menikah dengan Atta Halilintar. Pernikahan Atta dan Aurel yang digelar di sebuah hotel mewah kawasan Jakarta itu pun turut dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Dan pernikahan Atta dan Aurel kemarin pun menjadi momen bersejarah lantaran dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mana Jokowi bertindak sebagai saksi pernikahan dari pihak Atta, sedangkan Prabowo bertindak sebagai saksi dari pihak Aurel. Tak ayal, rasa bangga dan rasa syukur itu pun tidak hanya dirasakan oleh Aurel dan Atta, namun juga dirasakan oleh sang ibunda Krisdayanti. Maka seperti inilah ungkapan bahagia Krisdayanti usai menyaksikan langsung akad nikah putrinya kemarin. Senang, alhamdulillah ya. Esensi dari semua yang dicapai adalah hikmat pada akad ini ya. Jadi semua ritual yang sudah dilakukan ini adalah tujuannya adalah hikmat dan esensi di akad ini. Jadi alhamdulillah dengan saksi, dengan wali yang luar biasa. Tadi benar-benar sakral dan alhamdulillah kalaupun hari ini semua ada satu kata yang sangat baik itu adalah syukur. Ya, saya ucapkan terima kasih tadi ngaturaken matur nuwun Bapak dan alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu berkenan untuk ya nyamperin dan terima kasih dan selamat. Saya senang. Kami tidak tahu mengapa, nanti ditanyakan langsung ke putranya, tapi insya Allah dengan wakil dari keluarganya Mas Atta, ada nenek-nenek kakeknya juga, mudah-mudahan itu cukup menjadi jawaban. Memang maunya kan di momen bahagia ini kita punya disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air, yang menjadi panutan banyak orang juga. Dan di sini sih pengen terlihat aja kita itu benar-benar ini ya serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita. Kalau ditanya prosesnya ya dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk menjadi saksi. Jadi benar-benar seneng banget gitu dan berterima kasih. Dan terima kasih juga Bapak Joko Widodo, iya, Pak Bamsud juga ya. Dan Pak Bamsud yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Dan yang aku kaget lagi Ibu Jokowi juga datang gitu ya. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua, mensupport, mendoakan. Jadi waktu itu memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi gitu. Terus akhirnya walaupun beliau jawabnya itu kan mendekati hari. Tapi alhamdulillah bisa terwujud ya, karena memang kita pingin banget gitu disaksikan oleh Bapak Presiden dan gitu. Bapak Prabowo dan Babe Bamsud juga. Iya. Tadinya ya, dari 2 minggu lalu, apa 2 minggu ya? Iya, lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Pokoknya dari abis kita lamaran tuh kita udah kirim surat sih. Kirim surat. Tapi alhamdulillah H-2 acara istananya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah itu seneng banget. Dapat bonus lagi ada ibu. Iya gitu, jadi seneng Jadi banget. tambah seneng lah. Bahagia lah pokoknya hari ini. Bersandingnya Aurel dan Atta di pelaminan membuat hati ibu kandung Aurel Hermansyah Krisdayanti terharu. Dan di hari bahagia dan bersejarah itu, Krisdayanti pun tampil begitu cantik dan anggun dengan memakai kebaya klasik dengan sanggul bangun tulak. Menariknya, sanggul yang dikenakan KD itu pun mendadak menjadi viral dan menjadi perhatian netizen lantaran makna sanggul tersebut begitu dalam. Lewat sosial media pribadi, KD pun menuliskan makna sanggul bangun tulak yang dikenakannya itu, yang berarti sebuah permohonan keselamatan dari para kerabat pengantin.
Sontak saja unggahan KD itu pun menuai banyak pujian dari netizen. Temanya ini dari Sanggul ya, ini bangun tulak ya. Sanggul ini namanya bangun tulak khusus untuk ibu yang akan menikahkan putri pertamanya. Jadi ini memang sanggul untuk mantu, namanya bangun tulak. Kalau kebaya dan juga kain persembahan dari putri terbaik Indonesia ya. Saya bisa bilang begitu, Ibu Ana Avanti ini bisa menyampaikan filosofi dari kain parang yang saya pakai. Kain parang itu tidak pernah putus, silaturahim keluarga yang saling mengikat. Jadi ini adalah warna yang memang turunan yang sudah disampaikan oleh keluarga, di mana pengantin akan memakai putih, keluarga akan memakai champagne, dan saya menyesuaikan. Dan alhamdulillah yang saya pakai ini bisa baik. Kalau doa itu kita bisa ambil dari semua surah yang ada, bahwa utamanya adalah kita memohon, walaupun anak-anak sekarang adalah kita antarkan, tapi keempat anak saya semuanya adalah titipan. Jadi kita mohon semoga Gusti Allah memundurkan ajal anak-anak supaya mereka bisa hidup dengan penuh manfaat di dunia dan menggali ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita orang tua pada titik ini hanya bisa mengantar sampai dermaga. Sekali lagi yang mengarungi bahtera itu adalah Ananda Aureli Titania Aureli Nurhermansyah dan Mas Atta Halilintar. Mengingat mereka akan mengarungi kehidupan, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Pesan dari suami, kita mendoakan restu tentunya. Dan sekali lagi suami saya mengizinkan saya untuk terlibat sejauh anak-anak melibatkan saya. Dan alhamdulillah Aurel, Azriel dan keluarga Mas Anang memberikan tempat yang luas untuk saya dalam bentuk kehadiran dan juga doa, dan esensi sekali lagi dari akad nikah ini insya Allah menjadi sakral dan kuat untuk mereka maju melangkah kehidupan yang lebih baik lagi, insya Allah. Itu ya. Nggak tahu ya, aku tuh dari datang udah ngerasa. Oh iya, aku ngeliat kamu dari di TV tuh, kamu udah menangis banget, iya, beda banget aku kayak. Dari berdiri, emosionalku tuh dari pas berdiri masuk tuh udah emosional banget gitu. Aku udah kayak segalanya gitu, kayak kerasa gitu, kayak kangen orang tua, kangen adik-adik, pengen ada di sisi aku. Di hari bahagia aku ngelihat dia, pengen akad, pengen jadi suami, wah segala macam ada di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa ini udah one of my dream come true. Kekangenan sama keluarga itu bergabung di situ, dan itu membuat aku kayak aduh. Dan aku sadar ternyata aku manusia biasa gitu yang merasakan semua kesedihan itu, semua keharuan itu. Bagaimana menurut aku ini salah satu momen terindah lah di hidupku. Tapi sentuhan orang tua berada di sisi kita kan memang itu besar banget pengaruhnya. Tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orang tua, dari doanya buat aku, doa buat calon istriku, sampai doa buat kehidupan kita ke depannya, itu aku bener-bener langsung bercucuran gitu. Emosi itu langsung, dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi. Holding close, holding tight. Menikah sejatinya tidak hanya sebuah fase baru dalam kehidupan, namun juga menikah dianggap sebagai ibadah kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, beginilah dukungan dan wejangan Krisdayanti untuk Aurel sebelum memasuki sebuah fase baru dalam kehidupan, yakni berkeluarga. Sebagai orang tua yang pernah merasakan gejolak pasang surut rumah tangga, KD juga ikut memberikan nasihat dan pesan penting kepada Aurel agar bisa melalui suka dan duka dalam rumah tangga secara bersama. Tidak hanya setia saat keduanya bahagia atau senang, atau saat lagi punya banyak uang, tetapi juga harus tetap setia dikala duka, tidak punya apa-apa, dan mengalami banyak kesulitan atau rintangan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sampai juga kita ke hari bahagia di ujung, dimana kita berharap esensi dari tujuan utama acara pada hari ini adalah akad nikah yang hikmat kita orang tua pada titik ini hanya bisa mengantar sampai dermaga. Sekali lagi yang mengarungi bahtera itu adalah Ananda Aureli Titania Aureli Nurhermansyah dan Mas Atta Halilintar.
mengingat mereka akan mengarungi kehidupan insya Allah sakinah mawaddah warahmah yang tidak bisa menolak bila mana ada badai atau gelombang. Jadi mereka harus kita hantarkan sampai dermaga, kita berikan kunci untuk mereka melanjutkan kehidupan sesuai pilihannya. Insya Allah hari ini akan menjadi titik kebahagiaan untuk mengantar Aurel dan juga Mas Atta. Pesannya semoga jadi keluarga bahagia, jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu intinya. Sebetulnya anak-anak udah cukup umur, terus sudah melalui perizinan, proses pengenalan karakter satu sama lain. Walaupun saya nggak melihat secara langsung, ya namanya up and down relationship itu memang harus ada. Dengan begitu kan tahu bahwa perjalanan menuju rumah tangga itu pasti ada batu terjal. Doa yang nggak pernah putus untuk anak-anak. Welcome to the journey as a husband and wife. Ya, married is about a roller coaster. You have to face it. You have to holding hand each other. Sekarang sudah harus siap, kuat, penuh keterampilan, menjadi sama-sama pendengar yang baik satu sama lain, sesama pasangan. Mudah-mudahan bisa selalu mendapatkan solusi untuk menempuh hidup yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat. Iya, dia sudah menemukan pria yang dia mau, gitu kan, yang dia sukai dan dia cintain, yang merasa cocok jadi imamnya. Karena aku selalu berpesan, kalau kamu sudah diimamin dengan laki-laki, kamu harus tunduk, kamu harus baik terhadap dia, karena pintu surga kamu di situ. Dan benar-benar kamu bisa melayani dengan baik. Karena pesanku cuma itu. Seperti aku melayanimu. Ya, betul. Saya bilang sama Aurel, kamu kayak bunda lah, gitu. Bagaimana kita bunda kan nemenin pipi kayak. Dalam suka dan duka loh, gitu. Jadi tidak mudah untuk semua orang mau mendampingi di duka. Maunya sukanya aja, senengnya aja. Ibaratnya abang ada, abang apa? Gimana kalau istilahnya orang? Disayang, kalau nggak punya ditendang gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada uang abang sayang. Ya kan, ya banyak juga yang nggak begitu. Tapi ibaratnya kita harus memberi masukan ke dia bahwa hidup itu tidak akan selalu seindah dan semanis itu. Pasti ada up and down, pasti ada cobaan, pasti akan ada banyak rintangan, pasti akan ada banyak sekali kerikil-kerikil yang baik kecil maupun besar dalam rumah tangga itu pasti ada. Tapi bagaimana mereka berdua bisa sama-sama menguatkan. Ibaratnya kita berdua mungkin kalau orang hari-hari ngelihat kayaknya Tom and Jerry gitu. Ada aja hal-hal kecil tuh kita suka ya Tom and Jerry lah gitu. Tapi kita bisa kuat selama hampir dari 2010 sampai sekarang bersama setiap hari dengan segala dinamika kehidupan, kita masih bisa tetap kuat karena ya itu kita berdua masih punya perasaan yang kadang-kadang masih greget, kesel, kadang-kadang sebel, kadang-kadang masih kangen, kadang-kadang nggak tahu kamu kayak gitu kan. Ya memang hidup harus begitu. Jadi aku selalu bilang ke Aurel Jial bahwa ya itu kayak begitu, harus kayak gitu. Jadi bukan hanya pasangan dikala suka, tapi pasangan dikala nggak enak, dikala sakit, dikala nggak punya uang, dikala semuanya gitu. Karena kalau ya harus siap menerima itu, dan menjadi istri itu tidak mudah, apalagi nanti menjadi ibu.